Halo, halo, kembali lagi di Ruang Podcast. Oke, aku lagi bersama ini super mega bintang. Oh, Kan luar yang biasa. sana kan udah jadi sang Sang matahari. matahari bener. Oh, jadi Ini titisannya turunan gua. gitu Oh, ya. boleh. Best kalau udah kayak gitu pasti nyangkutnya pageant lovers ya, Oh, pageant ya, pastinya pelaku pageant lovers, mm, pokoknya pencetus pageant bener, best. boleh. Nah, pokoknya kita bakal banyak cerita ini sama Wafa. Sebelumnya mungkin ke teman-teman mau tanya gitu. Terus siapa sih seseorang yang tampan ini berada di samping Wow, saya? luar biasa. Gua tersanjung loh ini. Tersandung apa tersanjung? Tersanjung Oh, sih. tersanjung ya. Yang 7 episode gak berhenti-berhenti itu loh. 7 episode apa Nggak nonton sih kesannya. Belum Belum lahir loh. ya, benar. Ya udah, Wafa silakan kenalan dulu kepada teman-teman Ruang Podcast. Halo semuanya, kenalin nama saya Wafa Victor ya. Kita nama panggung aja. Boleh. Kalau nama asli takut kepanjangan, Oh so. gitu. Berapa ayat? 5 ayat sih. Nama gue Wafa Victor. Kalian bisa juga cari @wafa_victor. Alay banget Alay, sih, itu ya. apa yang underscore? Nama Instagram Oh, sih Instagram. sebenarnya, Oh, iya. jadi Instagramnya @wafa. Enggak, Wafa Victor _MC. Kalau sekarang udah ada titelnya ada ya. detailnya Belum lagi nanti sekarang. masih proses kan, ada titel baru MC SS apa gitu. Amin, ya Allah ya. Semoga. Gue tinggal di Bogor, Ah. teman-teman ya, kebetulan di Bogor. Kalau umur Oh, kebetulan sih, berarti nggak pengen di Bogor. sebenarnya pengen, Oh. cuman kalau ada rezeki pengen di Jakarta, Wak. Oh, Cepat sukses kayak temen gue ini. amin. Amin. Diaminin aja ya. Amin. Tadilah job banyakan dia. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Ini aja aku calling ke sini, guys. Itu janjian dari 2 bulan lalu. berapa bulan lalu baru bisa kali ini karena dia udah janji nih 2 bulan, kalau enggak dapat juga dia jobnya ya enggak? Iya, alhamdulillah Tuh, sih. makanya. Harusnya ada job juga sore Tuh. ini, Wak. Resepsi. Terus Tapi kita demi batalin lu. ini. Ih, jangan dong, udah tag nih. Oke. Itu Wafa. Jadi Wafa ini adalah seorang pageant lover sejati. Iya. Dia pelaku pageant. Pokoknya aku Hmm. bakal tanya, mengulik banyak hal ini dari seorang Wafa. Ini generasi penerus yang mempunyai sejuta prestasi juga. Wow, luar biasa Best ya. loh. Ini disanjung-sanjung, ntar gue kasih duit ya. Kayak Soimah dong. Oh, bukan lagi. Soimah duit. Oke. Untuk Wafa sendiri kegiatannya selain menjadi seorang pageant lovers nih, udah pastilah itu setiap ada kegiatan pageant pasti ada Wafa gitu. Iya dong, Best. pasti. Terus Ngeliat ya berarti ya. Iya. Sorot itu pageant lover. Oh, itu Wafa Oh, itu Wafa. gitu. Oh, udah notice duluan ya, Ada Andi, notice, kayaknya ada ya. pasti ada Wafa ini gitu. Aktivitas gue sih selama Senin sampai Jumat kerja seperti biasa kayak orang-orang ya Nih kan. guys, catet jadwalnya Wafa. Kerja nih ya, ya di salah satu bank negara lah ya. BUMN dong. BUMN gitu. Terus Gak apa-apa sih di kalau bank apa? Sabtu Minggu apa? Bang apa? Sebutin banget. Gak apa-apa. Bang Jono. Nggak dapat royalti gimana? Oh iya, kan. Bang Kostong nyering bunyinya. Tong ya itu harusnya. Sabtu Minggu alhamdulillah insya Allah ada job MC juga. Tuh. Cuman- MC juga apalagi coba. Cuman kalau di Sabtu aku pilih-pilih ini kalau Kenapa misalkan gitu? karena kan kemarin kuliah kan. Di Oh. Sabtunya dari jam 8 sampai sore itu kuliah. Jadi kalau misalkan Sabtu pasti ambil eventnya itu ke Jam yang resepsi kosong doang, gitu. yang after Iya, maghrib lah iya. gitu kan. Jadi jatuhnya part time Iya, sih. tapi alhamdulillah sekarang Udah skripsinya bebas udah ya. ACC, tinggal nunggu sidang Makanya nih. guys, sekarang sebentar lagi bakal ada titel yang aku bilang tadi itu Iya, tambahan. bener. Amin ya. Apa? Ngambilnya jurusan Tetap apa? aja sih Apa? SE. Aku ambilnya Ekonomi manajemen ya? bisnis. Iya. Gak apa-apa dong. Ya kan? Nggak puyeng itu. 1000 umat, Wak, dan 1000 kerjaan kalau misalkan ambil Iya, jurusan itu. karena kan semua itu dihitung-hitung ya, ada Benar, perhitungannya. iya Cuman dong. itu aku kalau kuliah di ekonomi itu agak pusing karena aku kuliah aja itu ngambil yang menghindarin ada matematikanya. Oh gitu. Makanya Karena HI. Anda Makanya ya udah nggak Maka- apa-apa kalau misalkan lu butuh Heeh. keuangan di sini, berhubung gua juga anak manajemen Boleh, bisnis, iya, bisa. terus gua juga kerja di bank, keuangan lu aman, Langsung tenang. guys. Prospek aja terus ya kan. Jadi gue udah Gitu. di prospek duluan sama si Wafa. Jadi sekarang ini. sih aktivitas yang paling ininya ya kerja sama MC aja sih. Oh, tapi job itu setiap saat masuk pasti. Alhamdulillah setiap weekend ada aja. Biasanya
Dapet job itu dari mana? Maksudnya dari teman ke teman atau saudara? Awalnya sih ya MC, Coba-coba gitu. awalnya MC pertama, buat Oh, anak kok coba-coba. coba-coba. Awalnya MC sih memang apa namanya, terjun kayak otodidak gitu sih, Wak. Oh Terus gitu. bener-bener fokus di MC itu, spesialis wedding ya, Heeh. itu saudara sendiri yang nikah, terus gua disuruh jadi MC dong, MC-nya, padahal gua belum heeh. pernah wedding, biasanya event, cuman la la la, hahaha, ye ye ye, udah gitu Penonton kan. bayaran dong. Nah, tapi pas dicoba MC wedding ternyata feel-nya dapat juga Asik nih, juga asik gitu. juga, harunya Coba dapat, lagi. nangisnya dapat. Ada kesempatan nih, Heeh. ternyata temennya saudara gua ini yang nikah, mau nikah juga, calling gua juga. Eh, Di situ gua belum berani buat rate harga berapa. ya udahlah sekasihnya Iya, gitu. dan alhamdulillah sekarang udah mau 3 tahun, Wow, udah rate punya rate gajinya sendiri udah di gitu. angka berapa ini? Rate-nya udah di angka berapa? Per bulan dari kerjaan sama MC dapatlah 12 mungkin Wow, gitu. 12 juta guys. Mungkin ya, cuman ya itu jeleknya gua tuh nggak pernah, Save jangan ditiru money ya, gitu jangan ya. ditiru, Nggak nggak save money. nabung gitu. Oh, Jadi kayak habis habis job ini kayak belanja terus beli jas apa segala macem lebih ke gitu. hedon ya. Iya, Pageant lovers salah banget ya. makanya Eh, gitu, jadi nongkrong sana udah mulai sini. belajar sekarang. Udah mulai belajar Heeh. sekarang, paling ya job ini oke deh buat ya beli jas, karena kan kalau jas buat Mm. kebutuhan sendiri, terus beli make up sendiri gitu kan. Heeh. Dulu tuh kayak minta make upin lah, kalau acaranya lebih agak fancy kan Heeh. make upnya juga harus lebih berbeda Iya, gitu. harus wow. Iya Harus dong, war. iya dong, masa Heeh. MC-nya anjir kucel banget kan nggak mungkin ya, Wak. Ya Gitu. harus dong, penampilan itu yang utama. Iya loh, Benar. jangan salah teman-teman, cowok berdandan bukan berarti banci, Betul. tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Terus ini kan Mm. Wafa sibuk banget nih Senin sampai Jumat, Mm-mm. Sabtu, Minggu. Mm-mm. Full jadwal dia tuh Alhamdulillah, full amin. kan. Terus gimana kok bisa jadi seorang pageant lovers yang sepanatik Oh itu? gila sih, kalau ngomongin pageant lovers gak ada matinya sih, Ah. Wak. Kenapa? Mungkin beberapa YouTuber, YouTuber. maksudnya udah beberapa kali ini diundang Ah. sama teman-teman Teman. yang podcast juga tentang pageant lovers, karena sepanatik itu Iya makanya gitu loh. kenapa bisa gitu padahal dia sibuk banget. Heeh. Kayak aku nih misal ya kalau udah sibuk, males lah ini udah capek gitu. Enggak sih, karena awalnya tuh awal suka pageant itu 2013 waktu Wulandari menang. Oh, iya iya Gitu. iya. Tapi sebelumnya sering ngikutin. Cuman nggak Artika Sari Devim, Heeh. Maria Selena, terus sebelum-sebelumnya Heeh. ngikutin, cuman tidak sepanatik only Heeh. cuman kayak di Oh di iya handphone atau tahu di gitu. Google atau di apapun. Oh iya tahu, oh keseru, gini-gini. Pas Wulandari mengganas tuh di Miss Universe yang bener-bener wow, ini orang Indonesia tapi kayak Latin banget, photoshoot, catwalk segala macem, dan Keren ya. backgroundnya Wulandari itu bukan dari Orang namanya, kaya orang gitu kaya ya. banget, bukan ya, Maksud- ya berada cukup, cuman maksudnya itu apa ya, kayak antusias dia, terus kayak dia tuh di Miss Universe atau di Miss Indonesia tuh punya target-target sendiri yang Ambisius iya soalnya. gitu. Disitulah aku kayak wow, kok ternyata cewek Indonesia bisa kayak gini juga ya. Nah dari situlah mulai bener-bener Menyukai akhirnya terus kayak cari-cari grup pageant lovers segala macam. Terus awalnya sih datang-datang ke acara ini sendiri. Pageant lovers itu ada grup-grupnya Ada gitu. dong. Per daerah atau per apa? Ada. Kalau yang aku masuk ya, pageant lovers Indonesia ada. Jadi seluruh Indonesia itu? Iya, di beberapa apa namanya, provinsi segala macam ada, cuman tidak semua. Mungkin misalkan kayak perwakilan Riau beberapa orang yang sering nih, yang kelihatan intens gitu ya. Terus aku masuk di pageant lovers Jakarta juga, sama pasukan pageant lovers. Nah yang lucunya kalau pasukan pageant lovers, kenapa itu? Apa? bebencongan semua isinya. Pokoknya Andi kalau lihat nonton Putri Indonesia secara langsung yang dandanannya hedon gitu. Cewek banget, bisa segmen berganti-ganti pakaian, itu teman-teman pasukan pageant lovers, teman-teman gua di. Iya, aku pernah lihat tuh yang kemarin nih. Iya. Itu di tribun yang bebancian itu teman-teman kamu berarti. Gua. Oh my goodness. Itu tapi kenapa gue sesuka itu sama tapi seneng ya, jadi mereka itu menghibur gitu banget seneng banget, bukan cuman kayak bangga sama perwakilan Indonesia dengan prestasinya, dengan misinya mereka.
di balik itu juga kita para pendukungnya tuh kayak lebih solid loh, terus lebih Oh kayak gitu, nggak tahu akur gitu, malu, ih iya bener. parah. Mhm. Sampai waktu tahun berapa ya bikin arisan. Oh ada arisannya juga, Bes. Arisan, Arisan tapi berondong bukan nggak? enggak dong. Baru gue mau ngomong nih. Arisan Ini tuh berondong. arisan tuh buat kayak alasan buat kita kumpul sih sebenarnya. Oh, biar nggak terpecah gitu Walaupun kan. sebenarnya ada setiap event tuh ada terus kita kumpul. Tapi Heeh. ini yang kumpul yang cuman hihi ketawa ngegibah Khusus gitu. iya. Biasa ya pageant lovers begitu. Bukan lagi sampai Oh, ya lu apalagi kalau misalkan Virgin Lovers tuh kalau misalkan tapi ada kayak rusuh-rusuh gitu nggak sih? Pernah nggak? ribut-ribut gitu Heeh, ya. heeh. Untungnya sih Jarang ya yang akur gua ya? masuk enggak sih. Cuman ya Oh, paling kayak gini doang sih. Ya julid-julid dan gibah-gibahan sih sering, oh, apalagi biasa sekarang sih. banyak banget tuh Virgin Lovers baru yang Oh kayak iya, sok gue hits atau sok gue deket sama Queen siapa atau gimana. jadi dia Padahal merasa Queen-nya aja minta tolong kita buat naikin. yang kayak gitu itu yang nggak bagus ya. Iya. Jadi kalau buat pageant lovers nih, kalau yang Mm-mm. baru-baru jangan ngesok deh gitu ya. Iya, Cok. Ah, Teman-teman gua portal tuh pageant semua, jangan portal pageant salah. dipegang Mau mereka. disebutin nggak sih? Boleh. SI, ya Oh, kan? tuh. DP lu itu temen gue. Ah, PI, tuh pageant PI Unhide, pageant. hampir Ah, kan. Terus pokoknya hampir banyak 6 portal portal pageant itu pageant. masuk grup gua, maksudnya masuk grup WA pageant Dia ada lovers di dalam itu gitu. portal itu. Iya, kenapa gua nggak bisa? So, kalau gua ngambil jadi Heeh. admin juga anjir Iya gua bisa. gimana? Iya. Kagak bisa, nggak ada waktu. Makanya itu waktunya. Tapi kamu Mm-mm. bisa masuk ke, maksudnya mengikuti pageant lovers itu udah Mm-mm. hebat gitu dengan waktumu yang padat tadi itu loh. Udah Ini wow, sih, apa ya, sebisanya. sebisa-bisanya aja sih. Sebenarnya ya kalau udah kayak gini, karena gua udah dari 9 tahun ya, Wow, 2013 tuh ya. Iya nggak 9 sih? iya dong. 9 9 tahun tahun di 2022. kan? 9 tahun di dunia di pageant lovers ini bukan excited lagi sama acara Heeh. pageantnya sih sebenarnya. Baru mau gue tanya apa sih yang lu cari di pageant lovers itu? Keluargaannya, Cong. Oh, Cong kan tuh, heeh. kebiasaan Nggak apa apa-apa, coba? Cong. Terus. Serius. Karena kalau gua di rumah nih, di rumah gua kayak gini, di kantor gua kayak gini. Karena tuntutan. Heeh. Tuntutan rumah gua harus bersikap seperti like a man yang Ya, benar-benar family banget misalkan. Di kantor gua harus bersifat berwibawa, seperti ya karena official bawa gitu kan. nama brand Iya, di belakang gua heeh. kan perusahaan ini Heeh. misalkan gitu. Nah, kalau di pageant lovers tuh gue ya gua gitu loh. Heeh. Mau pakai baju Be apa, yourself yes, banget mau ya. pakai baju apa nggak pernah di komen kayak Heeh. malah kayak mereka tuh kayak ih lucu banget sih bajunya padahal menurut Iya, orang-orang aneh. heeh. Tapi kalau orang yang ngerti dan orang yang tahu cara apresiasi Mengapresiasi gimana tuh ya. bagus. Makanya Wah, kebanyakan itu keren misalnya pakai sarung doang dibikin celana atau iya bener. banyak sih banyak hal misal selendang bikin baju itu Yes, menurut yang pelaku pageant ataupun orang-orang seni itu heeh, keren ya. bener. Tapi kalau orang yang awam, Nah itu dia. lu ngapain? Iya bener, Iya kan? serius. Gitu Kalau jadi kumpul-kumpulnya sih sekarang yang lebih seneng. keseruannya ya, Iya. Dan keseruan. alhamdulillah tuh bukan cuman kumpul-kumpul asal-asal doang Heeh. gitu. Aku juga dapat Ada manfaat. sekarang ya yang kurasain dapat job MC juga kadang-kadang dari mereka. Oh iya sih, Gitu loh. relasi Yes, sebetulnya ya. nambah-nambah relasi. Secara pageant lovers itu deket ya. Mm. Kemarin juga diundang sama Ivan Gunawan, Oh, acara launching make up oh iya dia dia. lebih kayak ngerangkul, bener-bener ngerangkul sih Iya, setahu. terus Jadi kebetulan aku nggak bisa dukungan. Oh gitu. gitu. Tapi nggak datang. Nggak datang karena nggak bisa Oh, kerja, Wak. kerja ya. Iya. Terus kemarin juga yang terakhir nih ya, Hmm. aku sebagai pageant lovers, orang-orang tuh pada pengen press conference-nya Miss Aura. Nah, gua kesempatan jadi Aura MC-nya Karisma. Miss Aura Oh, Mas Internasional. Aura, ya itu aku juga baru tahu itu baru ya. Baru ajang baru 2 tahun ini sih Oh, gitu. Cuman iya. Tapi sebenarnya sekarang pemenangnya orang Indonesia. Indonesia jadi Jadi menggelegar kemarin ya, heboh, iya, sempat heboh juga ya sempat aku heboh. Dan sempat aku lihat. jadi MC-nya juga. Maksudnya di situ tuh ternyata bukan cuman hahaha Heeh, bencongan doang, iya, ada bener-bener relasi yang kita jaga, ada relasi yang bener-bener kita bentuk juga gitu loh. berfaedah lah ya. Iya, sama-sama desainer, sama-sama Heeh, portal pageant, sama-sama natir kayak mm-mm. Kak Vino kemarin Iya, natirnya, terus Kak Arden juga kan, mm-mm. Mr. Global. Jadi kayak kita membangun persahabatan itu juga sebenarnya. Itu sih yang utama ya. Iya. Jadi ada relasi, bukan asas memanfaatin sih, tapi lebih kayak mutualisme, sama-sama saling ya. Mereka Iya. sebagai pageant lovers ini mendorong pelaku pageantnya biar wow gitu Iya ya. bener. Heeh.
nggak bisa Biar nggak semangat. bisa dipungkiri loh, benar-benar Iya. bukannya gue sebagai fashion lovers ya, nggak bisa dipungkiri, eee, fashion lovers itu ngaruh banget sama Queen-nya. Oh iya kah? Heeh, Oh aku gitu? sempet dekat waktu Ariska ke Miss Grand Heeh, Internasional. 2016 berarti? Heeh, ke Miss Grand Internasional, pulangnya itu Ariska kujemput, bukan kujemput sih, memang ada kebetulan gue liburan ke Thailand, Thailand. terus pulangnya itu satu Ketemu gitu? pesawat sama si Oh, Ariska. Ariska. Ngobrol bareng ternyata memang fashion lovers itu dari segi komennya, ininya, kita jangan Membantu lihat dari banget ya? Heeh. head-nya doang ya, Kalau kita lihat haters sudah pastinya membenci lah ya, belum iya, tentu dengan hujat. positifnya aja misalkan, Hmm. segala macam Ariska yang kakinya bengkak apa segala macam, tapi didukung sama fashion lovers yang DM-nya atau gimana, "Semangat Ariska gini-gini," tuh Jadi kuat. bikin ini. Dan sampai sekarang queen-queen sekarang yang berangkat pun selalu, kalau kalian nggak bosan ya pasti, "Thank you fashion lovers Indonesia, thank you fashion lovers." Karena memang kita nggak bisa bantu secara materi, Heeh. tapi kita bantu secara Mental. dukungan, Heeh. DM-an, Iya. semangat segala macam, dan ternyata ngaruh loh buat Iya. queen-queen kita Mentalnya gitu. jadi semakin kuat, Iya, semakin walaupun dia lagi down, bangkit lagi nih, benar membara lagi. banget. Apalagi berjuang di negara orang sendirian. Iya, itu Luar sih biasa sih. kuncinya. Ini kan lagi ini nih Miss Grand. Mhm. Gimana tanggapan seorang pageant lovers Wafa? Wow, luar biasa sekali nih. Miss Gue Grand. merinding tuh, nggak Kan bohong. Andina kan ini udah mulain ya. Udah mulai ya, Mulai, nah. hari ini sesi Swimming. swimsuit harusnya, cuman karena kita Sporty. budaya Indonesia, Jadi budaya timur, sporty jadi ya. sportwear gitu kan. Sportwear. Luar biasa banget sih, Mhm. alhamdulillahnya juga, Kak Ivan Gunawan tuh bener-bener komit dan bener-bener kerennya nih Kak Ivan Gunawan, relasinya banyak banget. Heeh. Sampai akhirnya semua orang sayang sama dia, Heeh. ngedukung, dan luar biasa banget, apa namanya, Menteri Kemenkraf. Pariwisatanya juga gitu, Bapak Sandiaga Uno luar biasa banget Mendukung mendukung. sepenuhnya Yes, acara ini. kita jangan gitu. lihat banyak banget kan orang Indonesia kayak, "Ini kan kontes bikini segala Heeh. macam," gitu. Ternyata kan bisa dibuktikan bukan Karena kan kontes bikini gitu. itu kan sebagian yang Mhm. kita pandang, jangan cuman satu masalahnya, tapi kan ada efek besar yang Iya. misal nih pariwisata juga jadi Iya, lebih iya naik, benar, ya kan? pariwisata naik loh. Heeh. Dan lucu loh yang Heeh. 2 hari lalu kalau nggak salah, Apa habis itu? official ceremony, welcome Oh ceremony, iya. mereka langsung turun ke apa namanya, ke laut Oh, pakai baju iya, gaun-gaun iya. gitu kan. Jadi kayak mereka berlarian ke laut gitu, kayak mereka baru ketemu, wah ini surga gitu kan. Bali apalagi Apalagi tuh. Bali kan, semua Heeh. orang apa sih yang nggak tahu Bali. Bahkan kadang ada yang tahu Bali itu Indonesia itu ada di Bali, Heeh. bukan Bali ada di Indonesia. Nah, Taunya mereka itu begitu kita di luar. buktiin, dan yang paling bangganya Heeh. lagi grand finalnya di Bogor, coy. Tapi ini nih ngomongin pageant lovers ini kan gak ada habisnya Nggak ya. bakal habis. Gak ada habisnya karena Luar biasa banget. keseruannya, kekeluargaannya, Mm-mm. support yang luar biasa. Bener. Tapi seorang Wafa ini guys, kalau kalian tahu dia adalah pelaku pageant juga. Kok bisa? Ayo coba. Aduh, Coba ya gimana? ampun, lucu sih kalau kadang dibilang Dia pelaku pageant juga guys. Berarti dia kan catwalk juga. Iya. Terus dia ikutin acara-acara kayak pemilihan ini itu. Iya kan? Iya benar. Dan dia guys pernah juara 1 di Putra Putri Pesona. Hebat. Bangga nggak sih harusnya? Harusnya sih bangga. Bangga sih. Bangga. Pada saat itu Bangga. Pada saat itu bangga karena Achievement. Kalau sekarang achievementnya beda lagi Iya, gitu. betul. Udah beda target lagi Iya. ya. Terus gimana itu sebagai pelaku pageant kok bisa gitu jadi dari pageant lovers ke pelaku pageant? Sebenarnya awalnya kan 2017 gue ikut Mojang Jajaka kan. Ya kalau di Jawa di Barat. Bogor mah Abang None. Abang None. Kalau di Jawa Barat kan Mojang Jajaka. Ya pokoknya Indonesianya itu kayak duta wisata. Iya, cuma berbasis kota dan Kota, kabupaten. kabupaten, Nah, gue ikut betul. kabupaten. Nggak menang, cuman finalis doang. Masuk kategori juara 1/5 enggak? Enggak. Cuman finalis Finalis. doang. Dan nggak dapet atribut apapun. Tapi kan itu salah satu langkah yang Yes. membuat kamu lebih ini lagi Iya, kan. karena Terus. kurang belajarnya dan kurang aware-nya tentang destinasi ataupun pariwisata yang ada di daerah Kabupaten kita, Bogor iya. gitu. Itu sih kelemahan gue waktu itu. Kalau dari segi fisik boleh diadu sih sebenarnya. Masih pada belajar saat pada itu. saat itu masih belajar untuk secara Iya. pengetahuan lah ya. Nah, dari Mojang Jajaka kenal-kenal sama desainer lokal Bogor segala macam. Sering diajak fashion show, sering Wow. diajak ini gitu kan. Terus walaupun gak menang,
paguyuban Moka tuh baik juga. Kadang kita dikasih kesempatan buat ke SMA atau ke Oh, sekolah-sekolah jadi buat kayak sosialisasi. gitu, walaupun bukan pinilih 1 pinilih 2 Mm-mm. tapi tetap dikasih kesempatan untuk itu. It- Nah, mulai di situlah belajar. 2017 lagi juga ikutanlah Mr. Healthy and Trendy. Memang tidak terkenal. Ah, tapi banyak ajang yang diikutinnya guys. Tapi memang apa namanya, pada saat itu terpilihlah 15 peserta. Langkah awalnya gua hanya sebagai favorit nomor 7, berarti peringkat 7. Terus dapat best favorit karena catwalknya katanya paling bagus katanya. Padahal menurut gue jelek tahu waktu itu. Kalau dibanding itu sekarang. kan yang lihat kita, Iya. yang menilai kan orang lain. Di situ baru kecanduan. Maksudnya ada bakat lah ya. Iya, lah ternyata gue bukan cuman bisa hobi gue bukan tepuk tangan untuk hore-hore doang hore-hore gitu. sebagai pendukung supporter Pageant Lovers doang. Iya. Ternyata kok feel gue di atas panggung sebagai juga bisa poker gitu. juga ada gitu loh. Disitulah baru belajar tentang public speaking segala macam, apalah yang harus gue persiapkan. Iya, public speaking sih yang penting ya, karena kita kan belajar itu ngomong di depan orang banyak itu susah. Benar. Terus ya biasalah ajang-ajang minor mah udah tiga kali dari 3 kali tuh, catat 3 kali. Ikut ajang-ajang minor, tapi memang mungkin kesempatannya belum dapet, belum dikasih gitu kan. Nah, 2019 kita langsung loncat aja ya. Di 2019 ikutlah ajang itu, satu bendera sama lu. Satu bendera kan, ya, benar-benar beda merek lah ibaratnya. Ikutlah ajang itu. Awalnya juga iseng-iseng. Kalau kenal Mahadi, diajak Mahadi. Nah, Mahadi juga pageant lovers nih. Cuman dia juga mau beralih ke pelaku pageant. Dia Abang Empok Depok, si Mahadi itu. Wah, ikuti ajang ini, gue wakilin Jakarta, lu wakilin Jawa Barat. Habis itu ya udahlah, coba kita audisi nih, ya kan, jigger boleh, terpilih lah gue jadi sebagai finalis dan karantina segala macam. Ternyata si Mahadi malah terkendala, nggak tahulah apa, nggak lanjut, gue lanjut nih ceritanya ya, karantina ini sampailah grand final. Iya, grand final, alhamdulillah gue menang dari 24 provinsi dan gitu. Dia juara 1 guys, hebat. Ternyata kan kemarin itu di mana acaranya? Di Jambi. Di Jambi. Itu kebetulan host country-nya anjir, host country ya, host city deh kita bisa bilangnya Jambi. Karena memang panitia dan ownernya CEO-nya orang Jambi. Gitu. Hebat. Perjalanan panjang. Iya, lumayan. Tapi ini ya, lu kan pageant lovers ya, pelaku pageant juga. Kalau aku kan pageant lovers nggak sepenaptik dia, cuman pengen tahu perkembangan pageant gimana. Kalau pelaku pageant juga nggak terlalu yang mendalamin banget kalau aku. Gitu, kita pernah satu bendera. Tapi ini aku mau pengen tanya, ini apa yang pernah aku rasakan sama nggak ini sama Wafa nih? Kenapa tuh? Ada pernah nggak sih kayak modus-modus dalam pageant gitu? Aduh. Pernah nggak? Bukan cuma di pageant sih sebenarnya. Terus waktu sebenarnya banyak, cuman aku kan lebih ininya ke pageant. Ada nggak sih? Kalau gue sih pernah ngerasain. Teman-teman ya, kalau kalian anggap pageant itu murni, dari segi penilaian untuk aku murni ya, karena nggak pakai embel-embel sogokan orang dalam atau apalah, jujur enggak, karena gue usaha sendiri dan biaya sendiri, jadi nggak ada yang bantu, bener-bener usaha. Nah, ada di beberapa pihak waktu ajang terakhir aja lah ya. Beberapa pihak 3 sampai 3 orang gitu dah ya. Salah satunya orang kedinasan, duanya justru juga orang oknum kedinasan itu ya. Iya, karena dia punya power di ajang itu loh, Terus satu lagi tuh sponsor utama dan satu lagi tuh event directornya acara itu waktu itu. Iya. Kalau yang kedinasan itu sih ngomongnya tidak seblak-blakan itu, cuman bahasanya kayak gini loh, acara udah aktivitas hari ini udah selesai kan, jam 11 kita baru selesai latihan koreo dan segala macam lah. Terus dia nawarin gua sama anak Lampung di makan malam. Ini bukan makan malam lagi, udah makan pagi. Udah jam 11 lebih, setengah 12 gitu kan.
Tapi kalau itu masih oke lah. Ada satu nih yang event director itu ngomong langsung begini dong sama gue. Apa itu? Kamu mau menang nggak? Kalau mau Ah. menang, tidur. Eh, Dan mending kalau ganteng. ya mending kalau misalkan cakep atau Iya. cewek misalkan atau gimana lah Ah. gitu ya. Lah ini aku bukannya body Visi, shaming ya. Maksudku kayak gue di sini karena aku niatnya terbang dari Jawa Barat, dari Jakarta ke Jambi tuh bener-bener only Untuk- buat karantina dan buat fighting di ajang ini. Ternyata ada oknum tertentu yang menawarkan itu gitu loh. Gila sih. Tapi Sampai sempet itu enggak? enggak lah. Oh, enggak. Kalau gua enggak. Kan juara 1 nih, siapa tahu ya kan. Masalahnya kenapa enggak setelah beres aja sih lu kontaknya begitunya gitu loh. Jadi pikir orang kan gimana ya kan. Iya. Nah, nanti ini udah deket sama ini nih begini. Emang begitu. Ada satu yang sponsor utama sampai dia bener-bener ngomong gini, "Dek, tinggallah di Jambi. Wow. Kamu jadi model di Jambi laku nanti. Heeh. Aku yang biayain." Kayak gitu. Sampai seperti itu, guys. Ada yang kayak gitu. Tapi gue mikir dong, ma bapak gue di Jawa Barat mau gimana? Dari segi pekerjaan juga UMR gedean Iya. Bogor nggak sih? Nggak lah kata gue. Ya iyalah, jauh dong Jambi sama Lu ini mau untuk ngasih MR. gue berapa juta per bulan anjir? Tapi kan fasilitas aman. Aman sih. Tapi nggak gitu sih, maksudnya karena gue tuh tipikal orang perfeksionis dan ambisius. Ada ambisiusnya juga. Kalau belum tercapai itu dulu, ya gue nggak bakal ngerik sana sini dulu. Mungkin kalau dia datangnya setelah ini ya ada Bisa jadi. kemungkinan gue terima bisa tawaran jadi itu, kan, tapi tidak untuk tinggal di Jambi. Mungkin ya Oh. beberapa bulan sekali ke Jambi atau apa gitu. Ya kita nggak tahu. Heeh. Siapa sih nggak butuh duit anjir? Nah itulah ya, pelaku pageant itu juga merasakan hal-hal modus kayak gitu. Benar. Tapi nggak cuman pageant doang sih, di entertain rata-rata begitu. Karena aku di entertain juga ngerasain. Ini Iyalah. cerita pribadi guys. Aku pernah itu di daerah mana? Semanggi lagi jalan. Ya mungkin badanku dulu nggak segede Iya ini benar, gitu. badan kita nggak gendut kayak gini Nggak dulu. segini ya. Maksudnya Jaga beberapa makan tahun, ya iya. wah dulu mah. Kalau itu kan masih sering tuh daerah Semanggi kita nongkrong apa segala macam. Sempet risih sih ada jalan diikutin orang. Oh iya. Nah, diikutin orang tiba-tiba pas aku berhenti di lift ditawarin mau tinggal di apartemen ini enggak, dikasih mobil segala macam. Wah, aku takut karena itu kan baru di Jakarta kan. Itu salah satu modus yang pernah aku alamin lah pertama kali ke Jakarta untuk menuju ke entertain. Terus setelah itu makin kemari kok makin banyak jadi terbiasa gitu. Jadi Iya benar. menanggapinya aku juga jadi biasa aja gitu loh. Nggak terlalu yang gimana-gimana. Photoshoot di raba-raba pernah. Mungkin modusnya dia megang nggak beraba-raba ya, tapi cuman kayak makin baju sekalian mungkin gitu aja mumpung. Pernah. Sering tahu kayak gitu. Iya. Nggak photoshoot kalau kita lagi catwalk aja nih. Kan ganti baju kan dibantuin. Nah, karena- itu kita kan Karena for your information teman-teman, kalau model itu kalau cowok ya diwajibkan pakai celana dalamnya yang boxer. Only itu doang. Terus kalau cewek aku nggak tahu. Jadi benar-benar ganti itu di backstage dan diliatin orang. Kalau yang cewek sih, kalau yang aku sering ini cuma pakai nipple pad doang. Tahu nggak sih nipple Iya, pad gitu. yang Jadi buat penutup doang. Kadang kan nggak pakai kan, atau pakai yang busa doang kayak gitu. Nah, kalau kita ganti itu buru-buru ya udah brek. Kita nggak mau ambil pusing dia mau ngeraba mau ini. Yang Iya, penting benar. acara berjalan Yes, kayak gitu loh. benar. Iya kan? Bener banget. Ngalamin juga. Iya. Jadi ya kalau untuk pelaku pageant bukan pelaku pageant doang sih, pelaku pageant terus orang yang terjun Orang di yang mau entertain, terjun di dunia entertain lah Iya, ibaratnya nah, ya. siap-siap dengan hal kayak gitu karena nantinya akan jadi hal yang biasa kayak gitu. Benar, Kalian lihat, kalian lakuin, ya nggak sih? Iya benar. Jadi mau ini juga nih, bukan cuman tadi kan udah pageant lovers nih, pelaku pageant juga udah. Gue juga punya pageant sendiri Oh sekarang. my god. Serius. Ini guys, hebat Nggak, banget nggak. ya. Udah sibuk tadi kita runut nih dari awal. Sibuk ya. Gua udah Senin sampai Jumat. Kerja. Sabtu Minggu nge-MC itu. Lagak Pageant buat gua. lovers ya. Mm-mm. Terus itu dia pelaku pageant. Dan sekarang dia bilang dia ini pencetus pageant juga. Iya. Apa? Dari
dari 2021 sih. Dari Oh, 2020 sebenarnya. heeh. Cuman Tapi karena karena COVID COVID akhirnya banyak terrealisasikan 2021. banyak yang tertunda ya, Iya, mungkin memang COVID. teman-teman atau viewersnya Andi Atau anak-anaknya ada yang dia. udah pernah tahu ya, ini namanya pemilihan putra putri sosial Jawa Barat. Dengan misi apa itu? Baru Jawa Barat ya Heeh, doain mudah-mudahan bisa sampai bikin Indonesianya. Indonesia. Misinya adalah seperti inian tagline-nya kita ya, Mhm, muda, aktif, peduli dan berprestasi. mhm. Misinya itu kayak cari para pemuda yang mau aktif di dunia Mhm. sosial, yang peduli tentang sosial gitu. Sosialnya dalam bentuk apa? Apapun itu, Oh, apapun mau karena sosial pendidikan, ya, mau karena sosial itu kemanusiaan. bercangkup luas banget gitu Iya, kan. Kan ada beberapa misalkan ada tanya-tanya, "Apa sih ajang apa lagi iya. sih?" Putra-putri pendidikan ada, putra-putri pariwisata, terus kesenian segala macam ada. Ini sosial apa lagi nih Mhm. misalkan gitu loh. Tapi Nah, sosial ini aku potong dikit ya. mhm Sosial ya. Karena banyak sekarang pelaku pageant atau ini yang bisa apa, mereka mungkin masuklah banyak pageant, mhm. tapi mereka nggak ada jiwa sosialnya Desu, itu. benar. Itu yang aku mau Heeh. tanemin. Dan ini juga loh kadang apa namanya, kenapa orang-orang di luar sana nggak mau ambil Mhm. sosial, karena banyak yang bilang Kementerian Sosial paling miskin. Iya Oh, nggak sih? Berarti apa? Mereka ngambil keuntungan dari sebuah keuntungan itu. Kalau bukan. aku pribadi dan tim, alhamdulillah karena kita pertamanya pageant lovers nih, gue suka Heeh, banget sama pageant, ya kan, udah jelas. Pelaku pageant, pernah ngalamin di dunia pageant seperti apa. heeh, Akhirnya kita membuatlah heeh, yang benar-benar pageant yang kita inginkan, yang seperti heeh. yang kita inginkan. Ambillah Harus kita seperti apa gitu. ya kita ambillah, bendera sosial dan, Mhm, Dinas Sosial Jawa Barat sudah mendukung kegiatan mhm. kita gitu. Jadi kita mewakili dinas sosial. Kalau, pariwisata kan udah ada Mojang Jajaka Heeh, gitu. Contoh kecil nih ya, misalkan Andi nih, mhm. upload di Instagram, Terus? bentuk, sosial Andi nih misalkan bagi-bagi makanan Mhm. atau apa segala macam. Orang yang head Andi Heeh, pasti namanya pasti mikir pencitraan. gini, "Ih ngapain sih lu pencitraan banget?" Iya, pasti akan menganggapnya begitu, Iya, nah, kebanyakan. solusinya mungkin salah satu solusi ini kita ambil kecilnya dulu ya. Kalau Andi ikut putra-putri sosial Jawa Barat, Andi melakukan hal tersebut Mhm. walaupun tidak disuruh oleh kami atau oleh tim atau oleh paguyuban. Tapi orang pasti, Tanpa harus oh komando gitu. iya, tapi Mhm. orang pasti mikirnya, "Oh iya dia mah wajar lah karena kan dia Heeh, putra-putri putri sosial Jawa Barat." sosial gitu. Sudah ditanamkan di jiwanya, di raganya, di hatinya Heeh, ibaratnya udah jiwa ditancapkan. iya. Jiwa sosialnya lebih tinggi, oh wajarlah Mhm. dia mengembangkan tugas dan Heeh, juga memang udah seharusnya seperti itu. kewajiban gitu ya. Jadi tidak malah yang tadinya hate comment malah jadi positif Heeh, comment, contoh wah keren kecilnya ya seperti itu gitu sih. jadinya ya Dan gitu. alhamdulillah banget luar biasa anak-anak gue, iya Allah kalau lu pada nonton nih gue Mhm, ngomong nih, harus nonton loh. luar biasa di anak-anak, putra-putri sosial yang tahun ini dan tahun lalu tuh Mhm. pada punya program sendiri-sendiri yang Oh, jadi menurut mengagendakan, punya iya, agenda kalau masing-masing. kalau ajang lain mungkin ya, pemenang atau semua finalis tuh harus mengikuti agendanya si paguyuban. Mhm. Kalau ajang aku Tapi enggak. seharusnya sih ada dari pagayuban. Maksudnya nih Ada, ada arahan, tidak kalau aku gini dilepas. mereka diwajibkan punya program sendiri-sendiri Heeh, nih. ya itu ada. Heeh, Cuman kan kalau nggak tapi ada arahan, di bawah naungan kita. nah itu Kalau aku dia. gitu, Heeh, maksudnya misalkan nih contoh yang udah berhasil nih ya, ada mhm, Selfie dari Tasikmalaya. heeh, Dia buat pendidikan berbasis alam. heeh. Di Berarti kan belajar di alam atau iya. cara ngapain gitu Iya, kan. dia benar-benar dari awal minta ke pemerintahan setempat, Mhm, lahan apa, segala macam, akhirnya di-approve lah, dapat heeh. lahan yang nggak gede sih, paling 2 kali 3 meteran itu dibuat setahun, dibuat kayak sekolah alam gitu. Mhm, Tapi bukan sekolah alam yang belajar alam, tidak, heeh. ternyata pelajaran ilmu pengetahuan, Cuman matematika, di alam bahasa Inggris, terbuka di alam gitu. terbuka Heeh, biar biar nggak stres anak-anak iya. sambil bermain juga dan itu udah berhasil dan sekarang udah ada 3 kelas Oh, yang berkembang dong. iya, awalnya cuma 5 sekarang, udah dibagi Muridnya udah tambah. iya, sekarang udah ada 3 kelas dari Mhm. umur katanya sih di bawah 7 tahun, di bawah 10 sama di bawah 12 tahun, Oh, jadi dibagi ya. dibagi. Oh, levelnya ada Iya, masing-masing. terus ada juga ARPA nih, Heeh. pendidikan kesetaraan. Jadi, apa namanya, ARPA membantu di Purwakarta
banyak banget ternyata teman-teman yang tidak lulus SMA. Oh, jadi dia Arfa bekerja membantu dalam hal untuk paket C gitu. iya, Arfa bekerja sama dengan PKKBM-nya Purwakarta Oh, untuk mana nih anak-anak yang tidak lulus SMA jadi gitu. kayak mendaftar ke dia nanti dia Iya, bantu dia gitu. bantu prosesnya Bagus segala nih guys, macem karena gitu. kan untuk saat ini tuh banyak banget maksudnya perusahaan SMA itu kayak gak diterima gitu kan. Tapi dengan kayak gini kan dia bisa menaikkan level Iya, ekonomi dan juga aku kan. nggak habis pikirnya tuh kok lu bisa ambil advokasi ini, Hah, ternyata dia melihat ke angka pengangguran di pengangguran Purwakarta lebih itu banyak. Jadi itu dia apa gitu sih loh. penyebabnya? Dia sampai observasi sendiri, oh Heeh. penyebabnya adalah karena tidak ada Kendala pendidikan itu ijazah ya. gitu. Ada sih 5 program yang menurut aku anak-anakku berhasil, tapi ya itu deh dulu deh sebutinnya lah ya. Iya, Tapi masih banyak yang lainnya. hebat tapi lo maksudnya berpikirnya jauh banget kayak gitu. Tapi Mm-mm, kan ada yang ya ada lah gitu mm-mm, yang aku tahu juga. Eh, kita ini sebagai pageant pelaku pageant mm-mm, sampai belibet guys. Pelaku pageant kayak aku sendiri nih mm-mm, udah menang ini segala macam. Kita punya program, tapi kalau mm-mm. nggak didukung tidak ada Ya ini percuma, sama aja kan. sama aja bohong. Sama kita ya. Makanya kenapa Jangan sampai yang jangan kamu buat sampai kayak gitu. anak-anak aku yang sekarang tuh Nah, seperti itu. Makanya iya bener sih. guys, berawal dari cinta dulu pageant lovers nih, Heeh, udah cinta, lo ngelakuin, ngelakuin lo baru bisa lo buat. ngelakuin baru buat. Karena lo Iya sih. ngerasain semuanya. Nah ini untuk masalah itu tuh yang dilakuin nih tadi Mm-mm, setelah Wafa kan juara 1 nih. mm-mm. Pernah apa sih hal yang berkesan nih di Wafa Untuk apa nih? untuk pelaku pageant lovers, hal yang paling Oh, berkesan? Maksudnya dari pelaku pageant nih, mm-mm. Wafa juara 1, Ah, udah ngapain aja? oh. Kalau kalau ngapain aja banyak sih alhamdulillah ya. Heeh, Cuman kalau untuk dari organisasinya atau dari nol, acaranya tidak ada tidak ada. sama Maksudnya tidak sekali. teragendakan Tidak sama sekali. teragendakan, bahkan Baik itu bahkan photoshoot sedikit pun tidak ada. betul banget. Bahkan aku yang bikin agenda Kecewa nggak pun, sih? banget, parah. Saran Wafa ini untuk para pageant lovers ataupun pelaku pageant, apa ini saran terbaiknya? Kalau saran dari aku sih untuk teman-teman pageant lovers kali Mm-mm. ya. Teman-teman pageant lovers, kita itu semuanya saudara. Karena satu satu apa namanya, satu hal yang bikin kita menjadi pageant lovers adalah kita mendukung perwakilan Indonesia untuk di ajang internasional. Awalnya itu, Ya, ya kan? Jadi jangan anggap gue paling hits, gue paling oke, gue kenal sama ini konsen. Enggak ada. Semuanya sama kok. Kecuali kalau lu adalah pelaku pageant ya, iya, lu yang ada di tampil di atas panggung itu baru ya, beda. Tapi beda. kalau selama kita masih mendukung sama aja kalau untuk Wah, pageant pelaku lovers. pageant juga nggak gitu-gitu banget sih. Iya. Heeh. Justru Padahal harus dia iya, gini-gini ke pageant benar. lovers. Terus kalau untuk saran untuk para pelaku pageant sih, yuk apa namanya, kalian juga tanpa pageant lovers bukan apa ya, bukan apa-apa, bukan gitu maksudnya. Tanpa pageant lovers kalian juga tidak akan terkenal, maksudnya tidak akan terekspos, tidak akan lamanya ya Naik maksudnya nggak naik nggak lah naik itu. lah ibaratnya kayak gitu. Nah kalau untuk teman-teman nih yang mau jadi pelaku pageant ya, jangan asal modal tampang dulu. Pertama Diisi juga ya. belajar dulu nih, terus cari tahu apa sih ajang yang mau kalian iniin, terus Dalemin. karakter apa atau apa sih yang kamu mau bawa nih untuk di Tuh. dunia pageant ini. Ya kalau misalkan lu mau bawa sosial, lu datangnya ke sosial, Iya. jangan lu mau datang ke sosial tapi lu datangnya ke pendidikan misalkan, atau Nggak nyambung ya, Pak. atau misalkan ke global. Ya sebenarnya bisa nyambung aja, Heeh. cuman satu-satu dulu apa sih yang lu mau angkat dulu nih gitu. Advokasi kalian itu mau kemana Yes. gitu. Terus attitude-nya ya dijaga ya, apalagi untuk pelaku pageant baru ya, pastilah banyak namanya juga hater pro dan kontra ya. Attitude-nya yang paling penting, attitude sama apa namanya, knowledge lu. Udah itu aja dulu menurut aku. Thank you buat Wafa yang udah mau ngobrol-ngobrol bersama aku tentang banyak hal banget nih, mengupas. Sebenarnya masih pengen ngobrol sih, Iya Wak. ya, tapi waktunya Wak Iya. Karena kalau misalkan ramein ya, ramein kalau kita ramein, ngobrol kupas lagi pageant lovers iya, lagi. atau yang lain lagi. Oke. Ya, pokoknya kalau rame nih kita kupas lagi pageant lovers yang lain-lain lagi yang ada di dalam tubuh pageant lovers, aku kulitin semuanya. Boleh kan? Boleh dong, Ya. karena Itu luar biasa.
salah satunya tadi yang menarik tadi itu ada modus-modus di dalam pageant Ih, itu sih. itu tuh baru sedikit ya, belum dibahas Heeh. semuanya. Jadi thank you yang udah datang Wafa, menyempatkan waktu Sama-sama di loh, kesibukan dia yang luar penuh biasa. ini ya. Walaupun tadi banyak hat-trick, Oh ya, pales. effort banget mau ke sini ya. Thank you so much Wafa. Sama-sama loh Andi. Ya, semoga kita dalam kesempatan lain bisa Mm-mm. satu panggung lagi. Iya dong, Amin. amin, amin Ya, ya. ya, semoga ya. Ya, itu aja. Thank you so much. See you. Bye-bye. Ruang Thank you Podcast. teman-teman.